Nah, langkah yang terakhir barangkali di sini untuk mengidentifikasi berbagai hubungan atau mengembangkan tema adalah dengan cara membangun visualisasi tematik atau melakukan, kalau menunya di sini adalah network. Di sini kita kembali ke home dan kita bisa lihat new entities di sini. Salah satu new entities adalah new network paling bawah. Kita klik new network, networknya akan kita beri nama apa? Misalnya eh, peta tema, peta kandidat tema. Misalnya masih kandidat ya statusnya. Kita klik create, maka akan dihadirkan ruang di sini bagi kita untuk melakukan eksperimentasi berbagai entities dan hubungannya, hubungan mereka seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa melakukan entities apa saja bisa dimasukkan, tapi saran saya coba fokus tetap kepada kategorisasi dan kode di sini ya. Misalnya kita di sini ingin melihat retensi ya, ini kita klik drag dan drop dan retensi terkait dengan dampaknya, artinya kita ingin melihat apakah retensi mereka bertahan di daerah khusus itu dampaknya terhadap pendidikan di sana seperti apa. Nah, kita juga ingin melihat bagaimana upaya itu memberikan dampak. Ini kita drag dan drop ya. Nah, ini masih awal, kita ingin menjajaki seperti apa keterkaitannya. Kita juga sudah punya insight ketersaling terkaitan berbagai entities tadi, berbagai co-occurrence, apakah itu co-occurrence tabel dengan kode, kode dengan kode, dan berbagai query tool yang menu di query tool yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita bisa membuat hubungan dengan cara retensi ini hubungannya dengan dampak apa. Nah, kita caranya adalah ketika kita klik ini akan muncul kotak di pojok kiri atas, ini kita klik drag dan drop di dampak. Nah, ini hubungannya apa? Kita bisa membuat hubungan yang sudah default dari Atlas TI, misalnya is cause of, atau bisa membuat ini misalnya is cause of ya, retensi membuat dampak atau menghasilkan dampak. Kemudian upaya ini kita bisa bikin terkait dengan dampak associated misalnya. Ini kita bisa menulis dalam bahasa Indonesia, misalnya kita klik new relation type. Di sini kita ganti menjadi atau kita tuliskan berkaitan, misalnya berkaitan dengan dampak, kita klik create. Nah, upaya berkaitan dengan dampak. Nah, hubungan retensi dengan upaya apa? Misalnya ini kita klik, kemudian kita kasih nama, hubungannya tidak asimetrik tetapi simetrik, artinya saling mempengaruhi ya. Kita beri nama misalnya belum bisa. Kita kasih hubungan di sini new relation type, kita beri nama saling terkait misalnya ya, saling terkait. Kemudian hubungannya adalah simetrik. Kemudian kita klik create. Ini hubungannya secara simetrik saling terkait begitu ya. Tapi sekali lagi kita perlu uji dulu dalam tanda petik apakah ini memang hubungannya benar-benar cause of ya. Ini kita ganti aja bahasa Indonesia dengan cara change relation, kemudian create relation kita ganti dengan mengakibatkan, misalnya mengakibatkan. Kita klik create, retensi mengakibatkan dampak. Nah, ini bisa kita uji dengan cara misalnya kita membaca segmen data di bawah retensi, apakah benar-benar mengakibatkan dampak. Nah, kita bisa membuat report sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya gitu ya. Atau kita bisa menambahkan neighbor di sini, dalam arti yang kita tambahkan apa? Kodenya misalnya. Ini kode, berbagai kode di bawah retensi. Ya. Berbagai kode di bawah retensi, ini berbagai kode di bawah dampak, misalnya kita
tambahkan add neighbor, kemudian code. Upaya juga sama, add neighbor, code. Nah, kalau ini mungkin terlalu rumit bagi kita, kita bisa atur melalui layout secara radial, mungkin terlalu kecil, secara hierarchical, turn to left, misalnya seperti ini, mungkin lebih enak. Dan ketika kita menginginkan juga data mentahnya di sini, kita bisa sama, quotation-nya apa kita bisa baca di sini. Klik kanan, show quotation, quotation-nya apa saja di sini ya. Jadi kita selalu bisa cek data mentahnya seperti apa. Kalau kita ingin include-kan data mentah tadi di tampilan visualisasi juga bisa. Caranya klik kanan, kemudian add neighbors, kemudian klik quotation di bawah ini ya. Kita lihat quotation-nya. Ini juga sama, klik kanan, kemudian add neighbors, kemudian quotation ya. Ada beberapa quotation. Ini baru preview juga, kita selalu bisa menambahkan versi lengkapnya dengan cara klik kanan, kemudian klik preview. Di sini kita bisa lihat ada data mentahnya ya. Seperti ini, dan di sini sudah ada keterkaitan yang kita buat berdasarkan coding sebelumnya. Nah, di sini juga bisa kita buat add neighbors, kemudian quotation ya, sedemikian rupa, dan ini bisa kita hubungkan antar antar entitas di sini. Data mentah ini ternyata terkait dengan retensi. Nah, ini hubungannya tidak akan muncul, tetapi kalau kode dengan kode bisa muncul hubungannya ya. Kemudian ternyata kode ini berhubungan dengan ini misalnya. Hubungannya seperti apa? Saling terkait dan lain sebagainya ya. Selalu kita bisa membuat saling hubungannya. Kalau ini masih terlalu rumit, kita bisa bikin seperti ini misalnya, dengan routing yang kita organisir polyline misalnya. Ini menjadi seperti ini. Silahkan nanti kalau misalnya susah dilihat karena terlalu kecil, kita bisa save dalam bentuk image ya, nanti bisa kita lihat. Atau kalau misalnya kita nggak begitu suka dengan misalnya dengan organik seperti ini, dengan routing polyline, nah barangkali dengan ini kita bisa lebih memahami bagaimana network di antara berbagai entitas di data kita ya, seperti itu. Sehingga dari sini semestinya kita mulai sangat paham banget dengan berbagai hal yang terjadi di data kita atau yang ada di data kita sebagaimana kita sejak awal melakukan coding, sehingga kandidat tema itu bisa kita naikkan statusnya menjadi tema. Nah, saya menyarankan untuk membuat peta secara keseluruhan dulu, peta kandidat tema secara keseluruhan, kemudian memecah kecil-kecil yang kemungkinan menjadi tema. Dan ini selalu bisa kita eksperimentasi, selalu kita bisa eksplorasi, kita uji apakah memang mereka saling terkait, saling mendukung, keterkaitannya dalam bidang apa dan seterusnya, atau keterkaitannya secara semantik dalam bentuk apa, saling mendukung, bertentangan, dan lain sebagainya bisa kita gunakan. Itu caranya kita membuat network di Atlas TI yang membuat nanti semua hasil-hasil produk ini akan kita gunakan untuk mereview tema dan kemudian mendefinisikan tema, memastikan ini adalah tema kita. Nah, network bisa dilihat di sini dan akan selalu tersimpan. Ini kalau kita tutup, kita nanti bisa membuat network sebanyak kita mau, sebanyak kita butuhkan untuk kita buka lagi selalu bisa. Kemudian kita punya berbagai, kalau kita melakukan eksperimentasi, kita punya berbagai alternatif kemungkinan tema, dan melalui berbagai review atau beberapa kali review, pada akhirnya nanti kita akan menentukan yang atau mengkonstruksi tema di data kita itu apa saja, ada berapa dan bagaimana ketersaling kaitan mereka, dan itu akan membantu kita nanti mengembangkan tema di dalam bentuk tulisan atau mendeskripsikan tema tersebut. Ini adalah bagaimana kita mengkonstruksi tema dengan Atlas TI.